Minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bertemu kembali, walaupun secara online kita sekolah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Pagi hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu bersama dengan kakak Muli dan kakak-kakak yang lain, dan juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali Tuhan dalam sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan yang akan ikut sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan, dan juga kami akan mempersiapkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang memimpin kami awal sekolah minggu kami sampai kami mengakhirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mengatakan, aku istimewa. Apapun kata orang sama kita, kita tetap istimewa di dalam Tuhan. Yuk, berdiri bersama-sama, ikuti gerakan kata-kata ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tetap berdiri, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, gandeng tangan bersama. Gandeng tangan bersama, buka suara berdoalah, pada Yesus menghadap, haleluya bersuka. Tuhan Yesus pandang dia, sukacita pun jadilah dari hidup yang diubah, doa jadi berkuasa. Aku kasih Tuhan Allahku, sungguh bersuka, bersukacita, beri persembahan kepada Tuhan. Ikutlah dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Gandeng tangan bersama, buka suara berdoalah, pada Yesus menghadap, haleluya bersuka. Tuhan Yesus pandang dia, sukacita
kasih Tuhan Allahku sungguh bersuka cita, beri persembahan kepada Tuhan, ikutlah Dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Aku kasih Tuhan Allahku sungguh bersuka cita, beri persembahan kepada Tuhan, ikutlah Dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Tetap semangat memuji Tuhan. Kita terus mau bernyanyi, kita mau katakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan Alkitab kita duduk dengan tenang. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi, Yesus kasih padaku. Walaupun kita lemah, walaupun kita kecil, tetapi Tuhan Yesus sayang padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walaupun kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus.
Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kita di sekolah minggu kita pada saat ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, kita mau bercerita tentang seorang gadis bersama dengan bapak angkatnya. Jadi ceritanya seperti ini. Seorang gadis cantik itu, dia punya bapak angkat. Dan bapak angkatnya itu bekerja di salah satu kerajaan. Bapaknya itu bekerja sebagai pengembala kuda tercepat pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga gadis cantik ini dirawat oleh bapaknya sehingga gadis cantik ini bisa diangkat menjadi tuan putri di salah satu kerajaan itu, sehingga dia menjadi ratu di kerajaan tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, penasaran nggak kisahnya ada di mana? Kisahnya itu ada di Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik baca sendiri. Dan penasaran nggak adik-adik? Mau tahu ceritanya seperti apa? Adik-adik bisa mendengarkan ceritanya. Kita dengarkan cerita seperti ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja.
Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Nah, pada kesempatan ini kakak mau kasih pertanyaan nih, karena kalian kan sudah mendengar ya ceritanya. Jadi saya mau tanya nih, siapa sih namanya si gadis cantik itu? Siapa ya? Oh, benar sekali, betul sekali, Ester namanya. Dia namanya Ester. Itulah yang disebut gadis cantik. Nah, ada lagi pertanyaan. Nih, siapa nama bapak angkatnya? Ayo, siapa yang tahu? Wah, betul sekali. Nama bapak angkatnya itu namanya Mordekai. Itulah bapak angkatnya, seorang pekerja pada zaman kepemimpinan Raja Ahasweros. Ya, pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bapaknya si Ester, bapak angkatnya si Ester, namanya Mordekai. Dia kerja di situ. Dan Ester juga disitulah dia diangkat menjadi seorang ratu. Nah, dalam perjalanannya di situ, apakah yang dialami oleh si Mordekai bersama dengan Ester? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Dia mendapatkan permasalahan. Dia dijahatin oleh orang lain. Dijahatin oleh namanya Haman. Tapi tentunya namanya kejahatan tidak bakalan bisa itu berjalan dengan baik. Ya, seperti yang dilakukan oleh si Haman tadi. Dia mau menjahatin orang-orang Yahudi, yaitu termasuk si Mordekai dan Ester. Pada akhirnya juga dia yang kena perbuatannya. Ya adik-adik, nah itu perlu diingat. Jangan berbuat tidak baik terhadap orang. Nanti bisa saja kita sendiri yang kena resikonya ya. Seperti Haman juga, dia mau menjahatin Mordekai sampai dia mau menggantung dia di atas kayu yang tinggi. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang digantung oleh raja karena dia berbuat jahat. Ya adik-adik, jadi demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Mari adik-adik kita akhiri renungan kita, lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh menuntun kami, anak-anak-Mu boleh datang kembali, hadir kembali bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah renungan kami pada saat ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami dan boleh menjadi kesaksian dalam setiap kehidupan kami, supaya kami selalu mendapat berkat Tuhan, supaya kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi kami terus melakukan kebaikan, supaya kami sungguh-sungguh memuji dan mempermuliakan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber
kekuatan, pengharapan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang boleh hadir. Biarlah anak-anak-Mu boleh Engkau tuntun, menyertai, memberikan kesehatan mereka semua, memberikan kekuatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan biarlah Tuhan, semuanya apa yang menjadi tanggung jawabnya boleh terselesaikan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Oke.